Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sakit pasti sehat, karena bisa hadir di tempat ini berarti sehat. Ya, untuk teman-teman dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom, mari kita persiapkan diri kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, mau beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita mau agungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, dan kita mau menikmati berkat berupa firman Tuhan, juga pujian dan doa bersama-sama. Tuhan kita, Tuhan yang maha suci. Salah satu sifat Tuhan adalah Dia maha suci, dan Dia menginginkan kita juga sebagai umat-umatnya untuk bisa hidup suci, kudus di hadapannya. Kita mau katakan bersama-sama pagi ini, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah maha tinggi, puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah maha kasih, Allah Tritunggal, mulia dan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Tuhan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan bait ketiga dari pujian ini. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji, Tuhan suci, langit tiada
lagi, buat sempurna ibadah. Katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi takdir. Suci, suci, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia takdir. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi haidku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi kita katakan hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Maha besar Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Segala puji, hormat hanya kami tujukan padamu ya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kami hidup, memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk menunjukkan terima kasih kami kepada Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan, kami percaya saat ini hadirat-Mu memenuhi kami semua yang ada di sini dan yang ada di rumah kami masing-masing menikmati ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, hati kami penuh dengan kedamaian. Pikiran kami boleh Engkau tenangkan untuk kami menikmati firman Tuhan, puji-pujian, serta doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Pimpin dan sertai kami. Berikan kami ya Tuhan, telinga yang siap mendengar, hati yang siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, masih tetap bangkit berdiri. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua mengatakan bahwa kita adalah umat yang dipilihnya. Kita adalah umat pilihan Allah sehingga kita wajib bersuka cita. Karena kenapa? Karena umat pilihan Allah adalah umat pemenang. Amin. Amin. Aminnya masih lemes ini. Amin. Amin. Ya, kita mau katakan aku dipilihnya dan kita medley dengan mari kita semua.
Kita berdoa bersama-sama. Katakan, dalam Yesus kini ku senang. Dalam Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berdendang, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga pilihnya, aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga aku dipilihnya. Baik, kedua, panggilan Tuhan telah ku dengar, ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gemar, aku pun dipilihnya. Siapa yang dipilih? Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga dipilihnya, aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Mari kita semua, kita adalah umat pemenang, kita adalah umat yang dipilih Allah. Oleh karena itu kita sorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkanlah. Untuk menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan bukan bangkit, katakan kebesarannya. Bukan bangkit, katakan kebesarannya. Sampai tiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus di Allah Tuhan, Raja segala raja, Raja. Haleluya, mari kita semua. Katakan, kita semua umat pilihan Allah, negara panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Dialah Raja, sekali lagi katakan dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan pada saat ini kita mau menikmati berkat yang luar biasa yang akan dibagikan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yohanes Wijaya. Kita akan persiapkan hati kita akan persiapkan pikiran kita. Benar-benar kita mau menikmati saat yang indah bersama dengan Tuhan. Firman-Mu, taman yang permai. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang yang datang memetik tentu bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi taman, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Firman-Mu taman yang permai. Baik, sama saja. Firman-Mu bagaikan penuh kembang datang tentu bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Kami yang di surga, kami meyakini bahwa firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang. Kami akan menikmati kesukaan besar dan kesenangan yang luar biasa yang Allah siapkan ketika kami menjadikan firman Tuhan
menjadi kekuatan kehidupan kami secara rohani. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan mampu membawa kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat firman Tuhan kami dengar pagi ini. Bila firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah mampu mengubah hidup kami dan memberikan kami kekuatan untuk melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di dalam tangan kuasa. Tuhan pimpin saat pemberitaan firman Tuhan. Engkau akan berbicara dan biarlah setiap umat Tuhan mendengar dan setiap kami boleh melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur bulan ini sudah mulai kembali kita beribadah secara offline di gereja tatap muka. Ya. Saya ingat tadi saya sempat panggil Onil ke depan gitu ya. Karena 2 tahun yang lalu Onil masih teriak-teriak kalau ibadah. Sekarang sudah duduk diam. Karena sudah hampir 6 tahun umur ya. Ternyata saudara, secara tidak langsung pandemi ini ya membuat kita kaget. Tadi saya ketemu di depan itu ada anaknya Papa Arman ya. Udah besar-besar banget ya. Udah tinggi banget. Kayaknya kok kita, kayaknya belum lama ya pandemi ya perasaan ya. Nah saudara, rasanya ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi pandemi hari ini? Sebenarnya kita belajar bagaimana sebenarnya kita diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bisa mengatasi dengan segala keterbatasan kita dalam beribadah, tapi membuat kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, tema bulan ini bicara mengenai pelayanan. Nah sebenarnya bicara mengenai pelayanan bukan sesuatu yang baru. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya dipanggil juga untuk melayani. Artinya setiap saudara yang pagi ini datang kepada Tuhan, yang secara pribadi mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, secara otomatis saudara dipanggil untuk melayani. Nah saudara, pertanyaannya apakah kita sudah melayani? Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang percaya sudah melayani? Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuka dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10. Minta maaf, kanva saya nggak bisa dibuka di sini, nggak tahu kenapa. Saya udah siapin itunya kanvanya, yang mungkin nanti saya akan coba pandu di bahan ini. Kita buka dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu yang di gereja silakan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat ke-10. Firman Tuhan berkata dengan judul perikop Yesus Kristus batu penjuru. Ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat kedua Bapak Ibu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10 ini sebenarnya temanya tentang penganiayaan atau penderitaan. Nah, Petrus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Nah, ketika itu dibawa ke Kaisaran Nero, pemerintahan Nero. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pemerintahan Nero itu di zamannya luar biasa kejam. Ya. Bahkan satu tindakan contoh kekejaman dari Nero ini, saudara, dia bunuh ibunya. Ini luar biasa. Dan dia menindas orang minoritas Kristen. Jadi saudara, ketika Petrus membuat surat ini, dia memberikan kekuatan. Bahwa jemaat di Asia Kecil itu, yang tergolong minoritas, yang sedang mengalami penganiayaan yang besar, Petrus menulis suratnya dengan tujuan supaya orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil itu tetap kuat dalam iman. Nah, saudara, rasanya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ketika Petrus menulis surat ini, dia melihat bahwa bagaimana mungkin orang Kristen yang minoritas di Asia Kecil itu bisa melayani Tuhan. Ini pertanyaan Petrus yang membuat dia akhirnya menulis surat ini. Rasanya benar ya Bapak Ibu, kalau kita sedang ada dalam tekanan gitu ya. Saudara pasti punya banyak persoalan hidup. Ketika Bapak Ibu sudah sedang ada dalam sebuah tekanan yang besar. Kira-kira ketika dilibatkan dalam pelayanan mau gak Bapak Ibu? Udah nanti dulu lah, masih banyak masalah gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nanti aja lah saya kalau sudah agak tenangan gitu ya, baru saya bisa melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Petrus melihat ke depan. Bahwa menjadi orang Kristen tidak dipanggil hanya sebagai menjadi percaya. Tapi saya dan saudara, jemaat di Asia Kecil harus bertumbuh dan pada akhirnya melayani Tuhan. Nah saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1-10 saya melihat ada 3 frase. Yang ada dalam tulisan ini 3 frase yang Petrus buat yang memberikan kekuatan kepada jemaat di Asia Kecil untuk tetap melayani Tuhan. Yang pertama adalah frase lahir baru. Apa itu frase lahir baru? Kalau saudara melihat dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah di dalam ayat ini sebenarnya Petrus ingin mengungkapkan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa menjadi lahir baru sesungguhnya kita membuang segala sesuatu. Betul gak Bapak Ibu? Kalau saudara menjadi orang percaya sebenarnya saudara tidak bisa tetap di dalam kondisi yang sama. Betul gak? Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara harus tinggalkan yang namanya kehidupan lama. Karena itu Petrus menuliskan dalam tegas dalam ayat pertama ini, karena itu buanglah segala kejahatan. Nah saudara, frase kelahiran baru itu kita membuang yang namanya kejahatan dalam hidup kita. Saudara punya kejahatan gak dalam hidup saudara sebelum saudara kenal Tuhan? Banyak Pak. Ya, suka ngomongin orang, itu kejahatan loh Pak. Suka mikirin yang enggak gitu ya. Berpikir negatif tentang seseorang itu pun kejahatan. Nah frasa kelahiran baru itu harus dilandasi dengan membuang kejahatan. Ketika setiap orang percaya kepada Kristus, Petrus mengatakan buanglah, karena itu buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat, bahkan dalam ayat ditegaskan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini frase yang namanya frase kelahiran baru. Atau lahir kembali. Nah dalam kehidupan kita sebenarnya ini pola ini harus ada.
Nah, kenapa ada banyak orang Kristen yang terhenti dalam pelayanan? Karena frasa kelahiran baru tidak maksimal. Frasa kelahiran baru menjadi sebuah cara saya dan saudara untuk membuang segala kejahatan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, itu adalah benih yang mahal. Benih yang tidak fana. Benih yang kekal. Karena itu saudara, Petrus dengan tegas frasa lahir baru itu adalah frasa di mana saya dan saudara meninggalkan, membuang segala kejahatan. Ini frasa pertama Bapak Ibu yang Petrus sampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, frasa yang kedua adalah frasa bertumbuh. Nah, saudara, ini yang menjadi frase pasca kelahiran baru. Saudara pernah lihat orang operasi ya? Kemarin mama saya dioperasi. Ada sebelah kanan itu tumor lemak. Udah segede telur gitu kan. Setelah dioperasi, lalu ada namanya pasca operasi. Pasca yang namanya pemulihan. Supaya apa? Supaya tuntas. Nah, kemarin saya dapat saya ambil hasil lab. Ya puji Tuhan bukan tumor ganas ya, tumor jinak. Nah, ada pasca operasi. Artinya pasca pemulihan. Nah, dalam hidup orang percaya pun demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita masuk ke frasa lahir baru, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara membuang segala kejahatan, ada namanya frase bertumbuh, pasca lahir baru. Di dalam ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ini menjadi pasca lahir baru atau pasca bertumbuh. Frase saudara bertumbuh. Nah saudara, dalam frase ini sebenarnya kita orang percaya harus punya itu. Karena sebelum masuk pelayanan nih sebenarnya saudara harus melewati tahap itu. Tapi yang terjadi sekarang nggak begitu loh Bapak Ibu. Habis lahir baru, tuing mana saudara? Pelayanan. Ketika menghadapi percobaan karena pelayanan, mundur lagi saudara. Karena rasa bertumbuhnya nggak berjalan dengan baik. Karena itu saudara, Petrus memandang jauh ke depan. Bahwa jemaat di Asia kecil ini saudara, yang minoritas ini, mereka sudah mengalami kelahiran baru. Mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi mereka harus bertumbuh secara rohani. Nah saudara, kalau kita coba lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah perasa bertumbuh kita sudah maksimal? Saudara, kita butuh yang namanya kehidupan rohani. Pertumbuhan rohani dalam hidup kita itu penting. Nah saudara, tadi pagi ada Pak Doni juga. Kita diskusi mengenai ibadah yang berkenan. Yang berkenan ya Pak Doni ya. Nah ketika saya menyampaikan sekolah minggu itu, saya berkata, ketika saya baca judul ini, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir apa? Ternyata ada ibadah yang tidak berkenan. Saya pikir, dan terakhir itu, poin terakhir itu saya, kita diskusi, tadi Pak Dani juga rame, tadi diskusi juga, tentang bicara mengenai kenyamanan. Kenyamanan ketika beribadah kepada Tuhan. Lalu bicara mengenai apa Pak Daniel? Penampilan. Saya tadi bicara di sekolah minggu, saya berkata orang Batak itu luar biasa ya. Termasuk orang Toraja ya Pak Dedi ya. Betul ketika beribadah itu mereka
Wis, bajunya keren, pakai jas ya, pakai kebaya gitu. Ya ada Bu Teorisma juga, betul ya Bu ya, rapi. Nah mungkin orang baptis saudara mungkin nggak terlalu begitu ya. Dia terlalu memikirkan pakai, yang penting udah kadang-kadang datang ke gereja, caranya sobek gitu ya. Nah sobek, datang ke gereja. Nah tadi Pak Septi lagi menyampaikan sebenarnya ketika kita beribadah kepada Tuhan sebenarnya kita mempersembahkan yang terbaik. Nah pertanyaannya ketika saudara dan saya datang dengan celana sobek itu terbaik apa enggak? Kalau terbaik ya oke, enggak masalah gitu ya. Tetapi kalau itu terbaik, jadi saya melihat saudara, ada banyak orang Kristen ini saudara, tahapan ini, frase ini enggak berjalan dengan baik. Ketika baru lahir baru gitu ya, langsung ke pelayanan. Saudara mesti masuk ke frase yang namanya frase bertumbuh. Artinya rohani itu harus diperbarui saudara. Karena iman itu harus dimantapkan dengan pembaharuan kehidupan rohani. Caranya bagaimana? Ya kita beribadah kepada Tuhan. Kita menjalin relationship dengan Tuhan. Fellowship dengan saudara-saudara seiman. Yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Nah saudara, ini yang memang Petrus sampaikan kepada orang Kristen di Asia kecil, saudara. Perasa bertumbuh harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan saudara. Saatnya kita bertumbuh. Jangan biarkan saudara, udahlah nanti aja. Saya kemarin sempat di PB itu saya bilang, kaum bapak itu seringkali sudah mulai lupa fungsinya, saya bilang gitu. Ya, seringkali kaum bapak tuh sudah mulai melupakan fungsi dan menganggap fungsinya itu sesuatu yang biasa saja. Saya bilang harusnya penggerak persekutuan itu kaum bapak. Karena kalau lihat PBI ya, waduh, kemarin saya tanya bahwa berapa? 36. Ya, 30 apa 46 itu. Kita kemarin Zoom terakhir 25 ya Pak Dedi ya. Itu udah banyak loh. Banyak cuma 11, 10 orang itu aja tuh. Itu aja. Cuman bersyukurnya kita kenal gitu. Kenal semua ya Pak Dodi ya. Tapi saudara, seharusnya kita nih, Pak Tobing, Pak Andreas, saya sebut atau itu Pak Doni, Pak Ayong gitu. Pak Danil, Pak Yamon, Pak Parman, Pak Hans ya. Harus jadi penggerak. Ajak keluarga saudara bertumbuh. Lalu bagaimana caranya? Saudara bertumbuh dulu nih di dalam Tuhan. Betul gak? Saya mau promosi nih Pak Dedi sekalian. Nanti hari Jumat nih, doa Elia datang ya. Kita hadapi ini, frasa bertumbuh, jangan mundur Bapak Ibu. Jangan mundur Bapak-bapak. Ini frasa bertumbuh kita. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Ini menjadi frasa bertumbuh saudara untuk saudara masuk dalam sebuah pelayanan kepada Tuhan. Jadi saudara, ya ini sentilan buat saya juga sebenarnya. Saya di PB DKI Jabatan pun pusing luar biasa. Saya catat ada 44 gereja, 44 PBI, saudara di gereja itu. Itu ketika saya mulai japri ke ketua-ketua PBI-nya, banyak yang gak jalan, saudara. Kita bersyukur PBI kita 11 orang masih jalan ya Pak Dedi. Bahkan kemarin 25 orang bersyukur. Saya masih menunggu yang lain, ya Pak Dedi ya. Jadi saudara, jangan biarkan frasa bertumbuh terhenti, saudara. Oleh karena saudara menyerahkan fungsinya bukan kepada diri saudara, pada yang lain. Udahlah ibu-ibu aja yang bersekutu rajin biar aja lah. Kita sama bapak-bapak nyantai di rumah. Saudara nggak bisa. Frasa bertumbuh adalah frasa bagaimana saudara mengalami kehidupan pembaruan rohani yang maksimal dengan Tuhan. Dan saudara harus menjadi mentor bagi keluarga saudara. Bapak-bapak jadi mentor bagi keluarga saudara. Amin saudara. Aduh saya nyentil bapak-bapak jadinya dah. Minta maaf, ibu-ibu jangan sombong ya. Ya. Saya mengatakan ini penting saudara. Frasa bertumbuh itu penting dalam hidup saya dan saudara. Nah yang ketiga saudara, frasa melayani. Nah di dalam ayat yang kelima saya akan bacakan buat bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah saudara, frase melayani adalah frase bagaimana
saudara membangun sebuah pelayanan. Ya, saudara, frasa melayani ini adalah frasa di mana saudara berperan dalam pembangunan pertumbuhan rumah gereja Tuhan. Nah, saudara, kita adalah umat pilihan Tuhan. Saya terkadang suka berpikir begini ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dan itu bukan karena kita, bukan karena usaha kita, saudara. Itu oleh karena pemberian Allah, saudara. Kebangetan enggak kalau saudara nggak melayani? Pertanyaan itu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara, contohnya beginilah. Ketika saudara menolong orang lah. Ceritanya begitu, menolong orang. Bukan minta balasan ya. Kira-kira ketika saya ditolong seseorang, ketika saya susah luar biasa, tiba-tiba Pak Dedi tolong saya. Apa pandangan saya dengan Pak Dedi? Kepada Pak Dedi? Mungkin Pak Dedi suruh saya apa? Saya ikut, Pak. Pak Jo, nyemplung saya. Karena udah ditolong. Nah, saya berpikir rasanya terlalu ya, kita terlalu jahat di hadapan Tuhan. Ketika saudara sudah mengalami, saudara sudah dipilih dari bangsa-bangsa yang tidak terpilih, ya, saudara dilayakkan dari bangsa-bangsa yang tidak layak, saudara tidak melayani. Orang yang melayakkan saudara, pribadi yang melayakkan saudara, kayak kebangetan banget. Betul gak? Terlalu, kata Raja Oma Irama, terlalu. Gitu loh. Jadi saudara, frase melayani adalah bagaimana saudara, siapapun saudara, anak-anak, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang ada di sini. Mari kita bangun pelayanan kita. Bagaimana caranya ini tempat kita. Pergunakan apa yang saudara punya untuk membangun rumah Tuhan dalam bentuk pelayanan. Nah, saudara, rasanya tulisan Petrus ini luar biasa. Jadi saya berpikir ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara, saya pikir jemaat Asia kecil itu gede ya. Enggak, saudara, kecil. Kecil banget. Beda dengan Paulus kalau dia menulis surat kepada jemaat di Korintus jemaat yang besar. Apa jemaat Galatia. Tapi Petrus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Asia kecil saudara, jemaatnya minoritas. Tetapi dia sudah sampai berpikir terjauh gitu. Ke depan bagaimana dia melihat bahwa gereja itu, bahwa jemaat itu harus melayani Tuhan. Nah, saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita udah terlalu besar ya saudara, sebenarnya. Jemaat kita udah 300 loh. Setiap kali kebaktian, kalau nggak pandemi nih. Ya kalau saya ngitung kehadiran hampir 220-an lah. Setiap kali kebaktian jemaat kita. Kita jemaat yang besar. Rasanya kalau setiap jemaat punya frase yang namanya melayani ini dapat dilakukan. Menggunakan talentanya masing-masing. Karunia-nya masing-masing untuk membangun rumah Tuhan. Wah, luar biasa. Saya pikir gedung gereja ini perlu dibangun lagi. Saudara, untuk menampung banyak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, saudara, Petrus menyampaikan ini kepada jemaat di Asia kecil untuk disampaikan kepada kita. Jangan lengah, mari kita ikuti frase secara baik. Frase kelahiran baru, frase bertumbuh, dan frase melayani Tuhan. Nah, saudara, mengapa kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Nah, saya menemukan dua hal. Mengapa sih kita harus dipanggil untuk melayani Tuhan? Mengapa sih kita harus melayani Tuhan? Mengapa sih kita capek-capek harus melayani Tuhan? Nah, saudara, yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, mengapa kita harus melayani? Ini poinnya, saudara. Mengapa saya dan saudara harus melayani? Supaya saudara memberitakan perbuatan besar Allah. Nah, saudara, kita
ketika melayani itu sungguhnya kita memberitakan perbuatan besar Allah. Apa itu perbuatan besar Allah? Saudara lihat di dalam ayat yang ke-9 tadi. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Jadi saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyatakan, menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apa itu perbuatan besar dari Dia? Perbuatan besar yang Allah lakukan adalah tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Betul ya saudara ya? Kalau bicara keselamatan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong dirinya sendiri. Itu perbuatan besar Allah. Tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Artinya hanya Allah yang dapat melakukan itu. Apa perbuatan yang besar, saudara? Tindakan Tuhan memilih kita. Itu besar, saudara. Kalau saudara dipilih dari sekian bangsa, saudara diangkat menjadi umat kepunyaan Allah, ya, itu tindakan Tuhan memilih kita. Jadi saudara, mengapa kita melayani? Ya mari kita, karena kita melihat bagaimana perbuatan besar Allah itu dilakukan dalam hidup kita. Nah, saudara, praktek pelayanan kita di gereja dan dimanapun harus ada perbuatan besar Allah. Nah, saudara, ketika kita melayani Tuhan, apakah dalam pelayanan Tuhan yang kita lakukan kepada Tuhan ada perbuatan besar Allah di situ? Atau perbuatan besar saudara di situ? Saudara, apakah dalam pelayanan yang saudara lakukan di gereja, dimanapun saudara melayani, apakah ada unsur perbuatan besar Allah dikerjakan di situ? Nah saudara, seringkali kita nggak begitu. Perbuatan kita ya seringkali ditunjukkan. Padahal saudara, Petrus mengatakan bahwa ketika kamu melayani, maka ada perbuatan yang besar dari Allah, yaitu bahwa Kristus, bahwa Yesus, Allah telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Itu perbuatan besar. Nah saudara, karena itu ya semoga di tempat ini tidak ada yang begitu. Ketika melayani, yang seringkali dibangga-banggakan adalah perbuatan besarnya. Wah, kalau bukan karena saya tuh nggak bisa jalan tuh pelayanan itu. Ya, kalau bukan saya, gereja itu nggak bisa bertumbuh. Hati-hati saudara. Karena pelayanan kita kepada Tuhan itu kita menyatakan, memberitakan perbuatan besar Allah. Yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita dan bukan perbuatan kita. Karena jelas saudara, perbuatan besar Allah itu adalah tindakan Tuhan yang di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan perbuatan besar Allah adalah tindakan Tuhan memilih kita. Nah saudara, mari kita melakukan ini. Mari kita memberitakan perbuatan besar Allah dalam setiap pelayanan kita. Apapun itu saudara. Biarlah dalam setiap pelayanan saudara, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi kita. Jangan pernah ada orang membanggakan diri oleh karena pelayanannya. Karena pelayanan itu sendiri memberitakan perbuatan besar Allah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini butuh pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa memberitakan perbuatan besar Allah. Itu yang pertama saudara, mengapa saya dan saudara harus melayani? Karena kita memberitakan saudara, harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa kita harus dipanggil untuk melayani? Yang kedua, di dalam ayat ke-10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Dulu
bukan umat Allah. Dulu bukan pilihan Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang kedua, mengapa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara? Supaya kita sadar sebenarnya. Sadar bahwa tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Nah, saudara, ini perlu keyakinan. Kalau bukan Allah yang kerjakan, kita bukan siapa-siapa. Artinya, saudara, bahwa tindakan orang percaya, iman orang percaya, bergantung penuh dengan Allah. Nah, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sebenarnya kita menjadi seorang penerima kasih karunia. Jadi saudara, ketika Bapak Ibu dan saudara menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, kita menjadi seorang penerima kasih karunia Allah. Yang mengerjakan hanya Allah. Nah saudara, saya pernah buat status di WA tentang pelayanan saudara. Saya tulis di status itu, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, maka Tuhan menaruh kekuatannya supaya kita menjadi pelayan yang dapat dipercaya. Jadi saudara, artinya apa? Ya memang kita tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Bahkan ketika saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, Allah sendiri menaruh kekuatannya dalam hidup kita untuk melakukan pelayanan itu. Ini membuktikan saudara, ayat yang ke-10, kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Karena itu ketika Tuhan mau kita melayani, ketika saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, maka Tuhan menaruh kekuatannya, kuasanya untuk kita bisa melayani dan menjadi pelayan yang dapat dipercaya. Nah saudara, mari kita meresponi panggilan Tuhan dalam pelayanan ini. Mari kita ikuti frase yang Tuhan mau. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang menjadi satu paket yang komplit, yaitu percaya kepada Kristus dan melayani Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika saudara percaya kepada Kristus, maka pelayanan itu ada dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Allah mau kita memberitakan perbuatan besar Allah. Dan yang kedua, supaya saudara dan saya sadar bahwa kita tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Nah saudara, dua hal ini akan menolong kita semua meyakini bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Supaya saya dan saudara menceritakan perbuatan besar Allah, dan mari kita sadar bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biar firman Tuhan akan memberkati kita sekalian untuk tidak lagi lari dari pelayanan kita, apapun itu. Mari setiap saudara membangun hidup saudara dengan Tuhan. Mari kita menjalani frasa kelahiran baru kita dengan baik dan frasa bertumbuh, bahkan frasa melayani kita dengan baik. Supaya kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ada dalam kehendaknya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mengundang setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memanggil kita menjadi umatnya, Tuhan punya kerinduan yang sama supaya umat yang dipanggilnya itu melayani Dia. Tuhan mau
saya sudah meresponi panggilan Tuhan. Secara pribadi saya bangga dengan para hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya bangga dengan mereka oleh karena mereka melayani dengan ketulusan hati mereka. Walaupun tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan tidak mudah, saudara. Para hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu di desa-desa, secara ekonomi mereka mungkin tidak dapat apa-apa. Tapi mereka menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa. Rasanya ini menjadi panggilan kita juga. Dan Tuhan mau setiap umat yang percaya meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Kita bisa melakukan itu di gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara-saudara dapat melakukan itu di dalam pekerjaan saudara. Karena pelayanan kita kepada Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun saudara berada, saudara bisa melayani. Karena memang benar saudara dipanggil untuk melayani, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada banyak orang. Sehingga mengangkat pujian ini, mahkota kehidupan. Kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, saudara, ada mahkota kehidupan yang Allah siapkan. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Biarlah ini menjadi komitmen kita untuk mengiringi Tuhan sepanjang hidup kita. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus dibayar, berapapun harga yang harus ku bayar, kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. melayani Engkau. Janjimu tetap ku pegang teguh. Undang setiap saudara untuk berdiri. Ku Angkat pujian ini bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Pujian ini dengan kesungguhan kita. Bahwa melayani Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewat air mata saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ya Tuhan, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Dan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
Siap. Ku pegang teguh sampai ku dapat berdoa melayani kasih-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Gak pernah ku pegang teguh sampai ku dapat melayani kasih-Mu, mengiringku seumur hidupku. Kasih-Mu gak pernah ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Bahwa takkan pernah kami sesali untuk mengikut Tuhan. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan hidup kami, tapi Tuhan berjanji untuk menolong kami melewati masa-masa itu. Dan kami bisa melayani Tuhan karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Bagaimana Petrus mengajak orang-orang Kristen di Asia kecil, mari melayani Tuhan. Bahkan Petrus menghimbau, mengajak setiap saya dan saudara gereja Tuhan untuk mari melayani Tuhan apapun kondisinya. Karena kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Dia, kita bukan hanya sekedar menerima kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan mau kita menceritakan perbuatan besar Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang tak mampu kita balas, yang tak mampu dapat kita lakukan. Dan hanya Tuhan saja yang menolong dan memberikan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami siap Tuhan melayani Tuhan. Kami siap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami siap menjalani proses pembaruan iman. Dan sampai kepada kami bisa melayani Tuhan. Mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Dan setiap pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu, Saudara. Terima kasih pada Bapak Yohanes Wijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bersama-sama bisa menjadi umat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus setia, terus melayani Tuhan. Sekali lagi kami atas nama gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih. Kita juga terus mendoakan untuk pelayanan Gembala Sidang kita, Pendeta Stefanus Ngatimin yang hari ini bersama tim Panitia Pekabaran Injil melayani di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, TPW Harapan Indah Bekasi. Biarlah di sana pelayanan pendeta dan tim boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja juga turut menyampaikan berduka cita atas berpulangnya Bapak Rian Effendi ke rumah Bapak di surga. Bapak Rian Effendi ini ayah dari Ibu Lina Herawati dan ayah mertua dari Bapak Vanuel Sam Suhandra.
Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Diberitahukan juga kepada jemaat nanti malam jam 7 malam akan diadakan kebaktian penghiburan di Rumah Duka Jabar Agung di Jelambar. Ruang Matahari bagi teman-teman dan sahabat yang ingin hadir dalam upacara penutupan peti pada nanti malam, dipersilahkan hadir. Dan ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini 2 tamu. Yang pertama, ini kayaknya saudara ya, dua-duanya ya mungkin ya. Saudara Chandra Christian Sitorus dan Rickson Sitorus. Keduanya dari gereja HKBP, bergabung bersama-sama dengan kita. Yang satu dari Sumatera Utara dan yang lain dari Cimanggis Depok. Boleh berdiri? Terima kasih Bapak. Silakan untuk bisa bersama-sama dengan kami lagi di minggu yang akan datang. Silakan duduk. Kita juga berbahagia dan mengucap syukur bersama-sama pada Tuhan atas teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Mariana Liu, 13 Maret, kemudian Bapak Fanuel Sam Suhandra, tanggal 14 Maret, Ibu Yuriana atau Ibu Ririn, tanggal 14 Maret juga, kemudian Bapak Aman, tanggal 15 Maret, dan Saudari Yesi Lianawati, tanggal 16 Maret. Ada yang hadir pagi ini? Ada yang hadir? Nggak ada yang hadir ya? Mungkin ada yang hadir melalui Zoom. Ya, kita tetap mengucap syukur dan bersyukur pada Tuhan atas teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Kita mau menaikkan pujian selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berbahagia dalam minggu ini. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Selamat ulang tahun padamu, selamat hari jadi Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan pimpinlah kamu untuk teman selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Baik, pada saat ini kita mau bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah. Firman Tuhan akan mempersiapkan kita pada saat kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Baik, saat ini kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan pada kami kesempatan juga menyatakan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah beri dalam minggu ini. Biarlah Tuhan persembahan dan persepuluhan yang kami berikan ini Tuhan gunakan dengan kuat kuasa tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, uang yang kami berikan dan persembahan lain yang kami persembahkan pada Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga percaya gereja ini dapat mengelolanya dengan baik. Tuhan pakai orang-orang yang mengaturnya sehingga semuanya boleh dipakai Tuhan
bagi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah baik, Allah baik, Allah baik bagiku. Kita naikkan pujian ini. Katakan. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik bagi Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Allah kasih, kasih pada aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih, kasih pada. Kita katakan sekali lagi, Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Baik pada Allah kasih. Allah kasih. Allah kasih. Allah kasih, kasih pada aku kasih padanya, aku kasih, aku kasih, aku kasih, kasih padanya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta Bapak Yohanes Wijaya untuk memimpin kita dalam doa berkat dan penutup. Setelah itu kita akan naikkan pujian, Tuhanmu memberkatimu. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak kami surga, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam ibadah yang Tuhan perkenankan terjadi hari ini. Kami sungguh menikmati sukacita yang besar yang Tuhan berikan, bagaimana perbuatan besar yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami ingin mengembalikan apa yang menjadi hal terbaik yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami terus mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami sakit, siapapun di antara kami yang masih berjuang oleh karena sakit penyakit, kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat, Allah punya cara yang tepat untuk menyatakan pertolongan. Karena itu Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit untuk tetap berpengharapan penuh dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang Tuhan kerjakan melalui negara kami. Kami berdoa terus untuk penanganan COVID yang kami melihat ada penurunan yang sangat baik. Kami terus mendoakan supaya Tuhan akan menyempurnakan dan pada akhirnya kami lepas dari pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kekuatan yang dapat menolong kami. Karena itu Tuhan Yesus kami percayakan semuanya kehidupan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja dan berusaha, Tuhan berkati dengan kemurahan Tuhan supaya mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui pekerjaan usaha mereka untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersama dengan jemaat Tuhan bersukacita oleh karena Tuhan menambahkan umur. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaan kepada mereka, kesukacitaan kepada mereka, berkat yang berkelimpahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia. Damai sejahtera hidup Tuhan.